Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang kedua tentang khitan. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khitan. Masa liburan sekolah biasanya dimanfaatkan orang tua untuk menggelar khitanan putranya. Harapannya agar saat sekolah nanti putranya sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Sebagian keluarga di Indonesia ada yang menggelar pesta untuk mensyukuri nikmat dari kesanggupan mengkhitankan putranya. Ada yang menggelar besar-besaran dengan mengundang banyak tamu, dan ada pula yang memilih undangan kecil sebatas keluarga. Haruskah khitan dirayakan dengan menggelar pesta besar? Tradisi perayaan setelah khitan memang dikenal dalam budaya masyarakat. Mereka biasanya menyebutnya sebagai walimah, meskipun sebenarnya tradisi ini biasa dilakukan saat pernikahan. Menurut Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 445, Rasulullah SAW memberikan batasan minimal walimah bagi mereka yang mampu adalah menyembelih seekor kambing. Pernahkah kalian mengantarkan teman atau saudara kalian yang hendak khitan? Bagaimana perasaan kalian? Apakah takut? Sebagai anak muslim yang tahu tentang kesehatan dan kebersihan, tentu kalian tidak takut, bukan? Nasihat apa saja yang diberikan orang tua kepada kalian ketika akan khitan? Islam sangat memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan. Khitan merupakan salah satu cara seorang muslim untuk menjaga kebersihan anggota tubuh. Sholat seseorang tidak sah jika pada badannya masih menempel najis. Kotoran sisa air kencing pada kemaluan termasuk najis yang harus dibersihkan. Dengan berkhitan akan menghindarkan seseorang dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang tertinggal pada kemaluan. Islam mensyariatkan khitan karena khitan merupakan ajaran Islam dan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu, wa tanful ibti, wa taqlimul azfari, wa qasus syaribi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang khitan, perhatikanlah pembahasan berikut. A. Pengertian dan sejarah khitan. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dan sejarah khitan. Yang pertama, pengertian khitan. Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Menurut seorang ulama, Imam Al-Mawardi, khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan sehingga seluruh khasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Pemotongan kulit bagian ujung dari alat kelamin anak laki-laki atau perempuan perlu dilakukan karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong, diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel lagi najis di ujung alat kelamin. Menurut dokter, ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Untuk menghindarkannya, alat kelamin perlu dikhitan. Melalui khitan, selain dapat menyucikan diri dari najis, juga menghindarkan diri dari penyakit. Yang kedua, sejarah khitan. Sesudah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memanggil kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji, mengunjungi Baitullah baik yang dekat dengan Ka'bah maupun yang jauh.
Hal itu sesuai dengan surah Al-Haji ayat 27 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Setelah berusia 80 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah khitan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengkhitan dirinya, disusul Nabi Ismail alaihissalam yang berkhitan pada usia 13 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan waqtatana bil qudumi." Rawahul Bukhari. Artinya, Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, kita dapat mengambil pengertian bahwa orang yang dianggap lebih baik agamanya adalah orang yang mau mengikuti ajaran yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah syariat tentang khitan. Khitan adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, khitan merupakan syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. B. Hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Bagi kaum laki-laki yang beragama Islam di Indonesia, khitan menjadi tradisi sejak agama Islam datang di negara kita. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib yang dilakukan sebelum balik, sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Khitan bagi perempuan belum menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga sekarang. Pelaksanaan khitan disunahkan dilakukan saat masih bayi berumur 7 hari karena Rasulullah SAW telah melaksanakan akikah dan khitan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain di hari ke-7 sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Pendapat lain menyatakan khitan dilakukan ketika berumur 7 hingga 10 tahun karena pada saat itu seorang anak mulai diperintahkan menjalankan sholat. C. Hikmah melaksanakan khitan. Khitan sebagai salah satu perbuatan yang disyariatkan agama mengandung nilai ibadah, menjalankan semua perintah agama dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah. Hikmah dan manfaat berkhitan antara lain, yang pertama mengikuti sunnah ajaran para nabi, yang kedua menjadi pembeda antara muslim dan orang kafir, yang ketiga bermanfaat untuk menjaga diri dari najis, yang keempat dapat membantu kelancaran buang air kecil, dan yang kelima terhindar dari penyakit kelamin. Kemudian D. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Pengertian balik secara bahasa adalah sampai. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebani kewajiban atau taklif syariat seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Adapun tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihtilam atau keluarnya mani. Salah satu tanda seseorang telah balik adalah apabila telah ihtilam atau keluar air mani. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 59 berikut.
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Selain itu, dengan jelas Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al kalamu an salasah, anin naimi hatta yastayqiza, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila." Rawahu Abu Daud. Artinya, diangkat pena tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Seorang anak laki-laki bisa dikatakan balik jika telah berumur 15 tahun ke atas atau minimal 12 tahun, karena pada usia ini seseorang telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya. Dan yang ketiga, telah tumbuh bulu di kemaluan. Biasanya anak laki-laki yang sudah balik akan tumbuh bulu di beberapa bagian tubuhnya, seperti di sekitar kemaluan, bulu kaki, kumis, atau ketiak. Tanda-tanda utama yang menentukan bahwa anak laki-laki sudah sampai pada masa balik adalah jika dia telah mengalami ihtilam atau keluar air mani, baik disebabkan karena mimpi atau karena sebab lainnya. Kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan. Sesudah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kaum muslimin agar menunaikan ibadah haji, mengunjungi Baitullah Ka'bah, baik yang dekat dengan Ka'bah maupun yang jauh. Hal itu sesuai bunyi surah Al-Hajj ayat 27, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Pada saat berusia 90 tahun, sebagian riwayat menjelaskan pada usia 80 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah khitan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan syariat khitan dan disusul anaknya Nabi Ismail yang berusia 13 tahun. Konon Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan menggunakan qadum atau sejenis kampak karena usianya sudah lanjut. Syariat khitan juga dilakukan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Injil Barnabas diterangkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berdosa karena telah memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama buah khuldi. Setelah bertobat dan diampuni dosanya oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam bernazar akan memotong sebagian dagingnya. Kemudian malaikat menunjukkan bagian daging yang dipotong, yakni pada bagian yang dikhitan. Selanjutnya, khitan menjadi syariat agama Islam sampai sekarang. Mahfuzat. Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.